Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyunitia Sretnaulandari. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia tentunya. Nah, ini kan sudah mendekati ya, beberapa teman akan mengikuti ujian P3K. Nah, di sini saya ingin share karena juga sudah dinantikan ya soal-soalnya berkaitan dengan P3K, khususnya soal-soal yang manajerialnya. Nah, oke, untuk Bapak Ibu Guru yang belum klik tombol subscribe, untuk bisa klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif saat nanti saya share soal-soal terbaru. Nah, dan juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah selalu memantau gitu ya, melihat YouTube channel saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya, segala urusannya dimudahkan oleh Allah gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas soal-soal berikut ini. Nah, di soal pertama, Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? Apakah dengan mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja? Ataukah mengeluhkan pada teman yang Anda percaya? Ataukah mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota? Atau membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota dengan melibatkan keluarga? Ataukah melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Nah, ketika soal seperti ini, mana jawaban yang paling sesuai? Kalau kita lihat berdasarkan soal tadi, di pertanyaannya itu bertujuan untuk apa? Mengetahui ya, bertujuan untuk mengetahui solusi dalam meningkatkan kekompakan kelompok, kan gitu ya. Karena di sini kan dari kata Anda merasa anggota kelompok Anda kurang di sini kan. Nah, ada kata kurang kompak di sini. Nah, berarti kita akan mencari cara agar bisa kompak, caranya seperti apa. Oke. Nah, pilihan yang paling sesuai ya. Kalau kita lihat untuk setiap opsi ya, setiap opsi di sini yang pertama mendiskusikan hal ini dengan salah satu anggota tim yang nyambung saja. Nah, ini saya rasa kalau untuk yang nyambung saja tentu masih kurang ya, padahal ini yang namanya anggota kelompok tim, yaitu harus ya semuanya harus diajak untuk bisa saling ini ya, istilahnya kerjasama dengan baik semacam itu. Kemudian ini mengeluhkan pada teman yang Anda percaya. Ini hanya sebuah keluhan, bukan solusi. Nah, kemudian mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota. Nah, mengakrabkan dengan atau tanpa melibatkan, kalau yang di sini melibatkan keluarga ya. Kalau ini tadi antar anggota. Nah, ini juga tidak mencakup keseluruhan kelompok dan beresiko menciptakan apa? Semacam ini, misalnya kayak istilahnya mungkin kalau sekarang kayak gap-gapan gitu ya. Mencoba membuat kegiatan yang dapat mengakrabkan sesama anggota. Nah, kemudian yang di sini membuat kegiatan dengan keluarga. Ini masih kurang efektif, apalagi melibatkan keluarga gitu ya. Nah, sehingga yang paling tepat adalah melakukan pendekatan personal terlebih dahulu setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Nah, di sini selain karena ini alasannya apa? Pendekatan personal itu memungkinkan kita memahami kebutuhan, masalah atau harapan tiap anggota kelompok. Dengan begitu, kita dapat menciptakan suasana saling pengertian yang lebih dalam, membangun kepercayaan dan akhirnya meningkatkan kekompakan. Gitu. Nah,
Kemudian di soal berikutnya, nah, sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah dengan membagi informasi tersebut saat diperlukan kelompok, membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok, ataukah membagi informasi tersebut hanya kepada anggota kelompok yang dipercaya, ataukah membagi informasi tersebut kepada atasan saja, atau menginformasikan kepada atasan saja. Nah, di sini kita lihat di sini ya, kita kan sebagai ketua tim di sini. Nah, ketua tim kemudian memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada siapa? Pada kita. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Nah, ini yang B. Nah, kenapa? Karena sebagai ketua tim, Anda itu bertanggung jawab untuk memastikan semua anggota memiliki informasi yang sama agar dapat bekerja dengan baik, saling mendukung, dan mencapai tujuan bersama. Transparansi dalam berbagai informasi menciptakan kepercayaan dan efisiensi kerja. Nah, kalau misalnya hanya membagikan informasi tersebut saat diperlukan saja, itu beresiko menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Kemudian untuk yang C, di sini hanya yang dipercaya. Ini juga akan menimbulkan ketidakadilan dan potensi konflik dalam tim. Nah, kemudian menginformasikan kepada atasan saja itu menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tim, terutama jika informasi tersebut relevan untuk pekerjaan tim. Dan untuk yang E, menginformasikan kepada atasan adalah tindakan yang membatasi aliran informasi ke anggota tim yang dapat menghambat kinerja kolektif. Nah, jadi di sini sebagai pemimpin, membagikan informasi kepada semua anggota tim adalah pendekatan yang paling efektif untuk menjaga sinergi, kolaborasi, dan produktivitas gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda, apakah berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga, ataukah B, sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya, ataukah C, merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga, atau D, bangga dan bahagia atas diri sendiri, ataukah E, merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. Nah, ini ceritanya jika ada seseorang yang ingin mendapatkan promosi jabatan yang sangat diidam-idamkan. Jadi kayak impiannya bekerja tuh pengen banget dapat jabatan. Terus sikap Anda ini adalah dia yang sedang dipromosikan jabatan. Itu harusnya seperti apa gitu ya. Apalagi ini kan soalnya berkaitan dengan manajerial ya, kepemimpinan. Nah, di sini yang paling sesuai adalah berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Nah, sedangkan untuk mengapa gitu ya alasannya? Nah, jawaban ini justru mencerminkan sikap profesionalisme dan kedewasaan emosional. Di sini Anda menunjukkan kebahagiaan atas pencapaian tersebut, tetapi tetap rendah hati dan menjaga keseimbangan antara
kebahagiaan pribadi, dan tanggung jawab baru. Sikap ini juga memperlihatkan kemampuan untuk mengontrol emosi dalam situasi yang membanggakan. Ya, pasti memang kebanyakan pada umumnya yang namanya manusia ya, ketika mendapatkan promosi jabatan dia akan merasa ada rasa bangga gitu kan. Nah, hanya saja bangga boleh, tapi di situ kita harus profesional dan menunjukkan sikap kedewasaan kita dari sisi emosional kita gitu kan. Bahwa itu justru diberikan tanggung jawab baru yang kita harus lebih banyak berpikir, akankah kita mampu untuk mengemban amanah yang baru. Nah, justru harusnya kita berpikir bukan hanya pada bangga, tapi kita berpikir ke depannya. Nanti ketika itu kita pimpin akan seperti apa gitu kan, ketika mendapatkan promosi jabatan, kenaikan pangkat misalnya. Nah, jadi harus benar-benar fokus kepada bagaimana ke depan. Hal-hal apa yang akan bisa diberikan. Apakah bisa menjadi sosok yang amanah atau justru tidak. Nah, itu merupakan hal yang paling penting sebagai seorang seorang pemimpin ya, katakanlah di sini seorang pemimpin yang dia profesional, harus bisa mengendalikan emosinya juga. Jangan hanya emosional saja yang dinaikkan secara emosionalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang D, sulit menahan diri dari bangga ini berarti cenderung menunjukkan sikap berlebihan dan sudah jelas dia tidak profesional. Sikapnya terlalu berlebihan, saking bangganya tidak bisa menahan diri. Nah, itu akan berakibat fatal pada hal-hal kedepannya nanti yang dipimpin. Nah, kemudian yang C, merasa bangga, ini berarti syukuran. Nah, syukuran adalah hal yang baik memang, tetapi fokus utama dalam konteks ini adalah pengendalian diri. Kemudian yang D, bangga dan bahagia atas diri sendiri, ini berarti terlalu individualistis dan kurang mencerminkan kesadaran terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang E, merasa bangga dan bahagia berarti kurang menunjukkan sikap rendah hati karena meminta perhatian khusus dari keluarga dan juga dari orang-orang di sekitarnya bahkan ya. Nah, jadi di sini harusnya dia memiliki sikap yang rendah hati meskipun itu mendapatkan promosi jabatan, karena kan tidak selalu gitu kan promosi jabatan itu akan kita bisa pertahankan, istilahnya semacam itu. Nah, berarti apa? Mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan, menunjukkan sikap profesional dan bijaksana, sekaligus menghargai pencapaian dengan cara yang lebih elegan gitu ya. Jadi kita harus bersikap apa? Ya profesional, elegan, dan rendah hati. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Nah, sikap saya adalah, bagaimana? Berarti di sini apakah A, berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat, ataukah berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan, ataukah C, duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan, ataukah D, mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat, ataukah E, mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan satu tim. Nah, di sini yang paling sesuai itu ini ya, yang berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat ya, atau yang mana? Ataukah yang satunya yaitu yang berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Nah, sebenarnya antara A dan B ini sama-sama baiknya gitu ya. Kenapa? Karena kalau untuk yang kalau untuk yang A gitu ya, lebih ke rekan sejawat, berarti di situ ada menunjukkan inisiatif aktif.
untuk memahami tugas baru melalui komunikasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, berarti di situ ada pendekatan gitu ya. Bagaimana mekanisme kerja unit. Nah, itu tetap membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Nah, namun untuk yang B juga itu bagus ya. Di situ apa? Pendekatan ini berarti mencerminkan sikap profesionalisme dan kemandirian dalam memahami tugas dan tanggung jawab di unit baru. Nah, dengan mempelajari arsip dan kebijakan, Anda berusaha memahami prosedur formal, aturan yang berlaku, dan struktur kerja unit secara mendalam ya. Sebelum apa? Sebelum dia melibatkan rekan sejawat. Jadi kayak langkah pertama yang akan dia lakukan adalah memahami terlebih dahulu mekanisme kerja unitnya dulu. Nah, kayak semacam sikap ini lebih menekankan pada inisiatif untuk mencari pengetahuan dari sumber yang valid. Nah, sehingga yang paling ini dulu ya, kebijakan dulu. Meskipun ini minusnya adalah dari sisi sosialnya gitu ya, kolaborasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, ini adalah soal yang terakhir. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya apakah A, selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri, ataukah B, tidak berani mengambil keputusan sendiri, ataukah C, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya, ataukah D, menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya, ataukah E, tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Nah, berarti bagaimana? Berarti kita harus, nah silakan Bapak Ibu bisa menjawab soal ini yang tepat yang mana jika gitu ya posisinya di sini kita menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita, nah kita akan bagaimana? Gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke, itu tadi ya untuk beberapa soalnya. Ya, itu tadi untuk soal-soal pembahasan yang berkaitan dengan manajerial gitu ya. Kalau untuk soal yang lainnya, semoga masih ada waktu untuk menjelaskan gitu. Karena ini sedang kurang baik-baik saja kondisinya. Oke, untuk Bapak Ibu bisa dicek juga di beberapa video. Sebenarnya video-video saya yang berkaitan dengan ini ya. Untuk P3K itu ada soal-soal yang tentang teori belajar. Kemudian untuk yang BK juga tetap belajar di soal-soal yang pendekatan dan juga kebikaan. Jadi tidak selalu judulnya yang di YouTube judulnya P3K, tidak. Karena ada beberapa materi-materi yang saya sampaikan di YouTube sudah mencakup dari soal-soal P3K. Dan juga ada yang saya share di ini ya, di TikTok gitu. Nah, itu namanya TikToknya Belajar UP PPG. Di sana bisa dicermati, itu sudah per istilahnya bukan bab ya, tapi per ini ya, sub gitu ya. Ya, itu lebih bisa memahami apa maksud dari beberapa teori belajar, atau mungkin yang di sini oleh YouTube itu yang di YouTube Shop-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi semoga nanti bisa membantu, karena alhamdulillah dari beberapa teman menyampaikan belajar melalui channel YouTube saya, alhamdulillah bisa membantu menjawab soal-soal saat ujian P3K maupun ujian PPG dan yang lainnya. Okay, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.